wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Emma Rahmanisi, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SDN 2 Kabupaten Garut. Kali ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Wina Salvia Asih SPDI. Beliau adalah guru kelas 6 di SDN 2 Cikarang. Assalamualaikum Bu Wina. Apa kabarnya hari ini? Oke nih Bu Wina, pada hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya. Ya, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran dan juga nanti kita akan merefleksi pasca observasi ya. Baik Bu Wina, adapun tujuan dilakukan percakapan praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dan kenapa hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu mengajar di kelas 6 ya, dan juga agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang maksimal. Oke, beberapa pertanyaan nih Ibu yang akan saya ajukan di tahap praobservasi ini. Nanti saya sebagai supervisor dan Ibu yang supervisinya, yaitu kira-kira nanti Ibu akan mengajar pelajaran apa? Baik, saya akan mengajar Baik, jadi Ibu Wina nanti saat observasi akan mengajar pelajaran matematika ya. Kira-kira nih, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Saya berharap peserta itu mampu menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat positif dan bilangan negatif. Kedua, mengerti nanti saya akan melakukan tadi menggunakan media garis bilangan tadi mampu menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif. Ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu memecahkan masalah berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat dan bilangan. Oke, jadi itu yang merupakan tujuan yang ingin dicapai ya. Ya, Nah, sekarang kira-kira nih area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi. jadi area yang ingin saya kembangkan yang pertama merupakan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kedua, menyampaikan kegiatan pembelajaran yang berintegrasi dan berintegritas dengan pembelajaran sosial emosional sesuai kebutuhan siswa. Yang ketiga, mengembangkan penilaian baik itu intensitas, kemudian keterampilan dan Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 area ya. Yang pertama mengembangkan kemampuan intelektual siswa, ya. yang kedua pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, dan yang ketiga mengembangkan penilaian yaitu sikap, keterampilan dan pengetahuan. Baik Ibu. Kira-kira nih pembelajaran yang ingin Ibu capai dan terapkan ini di dalam pembelajaran strateginya seperti apa nih Ibu? Saya akan menyusun pembelajaran dengan tetap baik itu mulai ajar, bahan ajar sampai pengajar. Pertama, saya akan memberikan contoh nyata agar siswa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi. Kedua, saya akan menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk mengikuti kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian lalu menggunakan video tentang teks atau wacana yang berkaitan dengan kegiatan dan memberikan kebebasan kepada siswa dalam membentuk kelompoknya sesuai dengan minat dan pengalaman siswa. Ketiga, saya juga akan mendampingi dan memberikan bimbingan kepada siswa. Bagus sekali, baik Bu Wina. Saya dengar rencana pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi cukup lengkap. Baik. Bagaimana nih dengan metode, model pendekatan dan media pembelajaran yang terapkan pada saat pembelajaran? Yang pertama, metode yang akan saya gunakan yaitu pengamatan segala, video, penugasan diskusi dan mengkomunikasikan hasil diskusi di depan kelas, dan juga tanya jawab, kemudian diskusi kelompok. Yang selanjutnya model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu
sekali Bu Ina. Jadi metode yang akan digunakan itu berupa penugasan, ceramah, dan juga tanya jawab dan diskusi kelompok ya. Dan model pembelajaran yang akan digunakan adalah problem based learning ya. Dan juga pendekatan pembelajaran yang akan Ibu gunakan adalah pendekatan kontekstual dan TPAK ya. Media yang akan digunakan berupa LKPD, video, dan buku teks. Baik, pertanyaan selanjutnya ke Bu Ina nih, bagaimana Ibu menilai pemahaman siswa? Saya akan menilai mahasiswa melalui pengamatan terhadap aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung, hasil diskusi kelompok, kemudian lembar. Baiklah, apakah menurut Ibu nih ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran Ibu dalam pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan? Saya khawatir beberapa siswa merasa kesulitan dalam memahami konsep menentukan potensi pengurangan bilangan bulat serta pengurangan bilangan bulat secara Ya, baik. Jadi itu merupakan kekhawatiran Ibu ya. Baik, tapi menurut Ibu nih, kegiatan atau hal apa yang bisa membantu Ibu dalam meminimalisir kekhawatiran Ibu? mungkin insya Allah dilihat dari persiapan serta strategi baik itu model pembelajaran, metode pembelajaran, kemudian pendekatan serta dilihat dari berbagai media pembelajaran cukup menarik yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Mungkin kekhawatiran saya bisa diminimalisir dan saya juga akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara Sekali Ibu Ina setuju nih, Ibu sudah cukup matang ya dalam persiapannya, dalam persiapan pembelajaran nanti baik itu metode, model dan juga media. Semoga nanti Ibu bisa melaksanakan dan memaksimalkan pembelajaran ini dengan berjaya. Terima kasih. Saya akan berusaha semaksimal mungkin dalam pembelajaran nanti sehingga apa yang sudah saya siapkan berjalan dengan baik untuk sesuai dengan Baik Bu Ina nih, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran ini? rencana saya akan melakukan pembelajaran pada hari ini juga yaitu di jam terakhir di kelas. Oh baiklah, jadi jam terakhir hari ini di kelas 6 nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat serta mencatat apa-apa yang terjadi selama proses pembelajaran di dalam kelas. Baik, nanti setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan terakhir yaitu pasca observasi. Ya, kira-kira nih sebelum kita akhiri, apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Mungkin saya mendapatkan gambaran sebelum pembelajaran ini media yang akan saya gunakan, kemudian metode, strategi yang bagaimana nantinya saya akan gunakan di dalam proses pembelajaran. Jadi saya sudah siap menampilkan dalam proses pembelajaran agar peserta didik mampu mengikutinya. Bagus sekali. Baik, terima kasih Ibu sudah mau berbincang-bincang dengan saya selama percakapan praobservasi ini. Kita ketemu lagi di jam terakhir ya, nanti di kelas 6 di tahap observasi kelas, dan setelah itu kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Baik Bu, terima kasih. Demikianlah percakapan praobservasi kali ini. Sampai jumpa nanti di tahap observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sekarang kita pimpin doa dulu ya oleh Revin. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu lihat ada beberapa teman kalian yang tidak hadir ya. Siapa saja? Oh, Husni sama Najulfi. Ya, tadi ada konfirmasi dari orang tuanya, yang satu izin dan yang satu sakit. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di pembelajaran kali ini. Tadi bersama Ibu sudah diakses. Sekarang Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang kalian capai di kegiatan hari ini. Yang pertama, nanti Ibu akan berikan video, tampilkan video ya. Kalian mampu menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulan. Kedua, melalui diskusi menggunakan media garis bilangan, kalian mampu menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulan negatif dan dengan benar. Ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, kalian mampu memecahkan masalah berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan tujuan pembelajaran ada menentukan video. Nah, Ibu akan kalian simak dengan benar ya. Nah, sekarang tadi di video pertama tentang apa? Tentang suhu ya. Tadi Indonesia itu ada di negatif 2 derajat Celcius ya. Kemudian tadi apa lagi? Amerika negatif 2 derajat Celcius. Video kedua tentang bilangan bulannya. Nah, kalian sekarang bikin garis. Tadi di video kedua tentang positif dan negatif pada bilangan bulan. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini buatan lagi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 5, negatif 6, kemudian negatif 7, kemudian negatif 8. Nah, di sini ada 0 ya. Yang kanan ini disebutnya apa? Bilangan positif. Yang kiri bilangan negatif. Nah, sekarang Ibu akan coba sama kalian tentang perkalian. Di sini Ibu akan gunakan negatif 3 dikali 2. Jadi berapa? Berapa? Negatif kali positif berarti apa? Negatif 3 dikali 2 jadi nah, ya, lagi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan nanti ada pengurangan sama pengurangan, kalian dibuatkan kelompok dulu sama Ibu ya. Di sini ada berapa orang? 1, 2, begitu. 1, kembali lagi 1. Nah, sama Ibu akan dibuatkan 3 kelompok. Berarti sekarang Reviana pindah ke sini ya. Nah, ini 5, di sini 5, di sini 5. Sudah ya. Sekarang Reviana pindah ke sini. Ya. Dibuatkan kelompok dulu sama Ibu. Sudah? Nah, ini berhadapan-hadapan, tidak apa-apa. Berhadapan-hadapan yang ini bisa bentuk depan ya. Tadi sama Ibu kan sudah dijelaskan tentang operasi bilangan bulan positif dan bilangan bulan negatif. Di sini ada soal ya. Kalian bisa kerjakan sebisa kalian. Nanti kita sama-sama berdiskusi dan kalian mewakilkan satu orang ke depan ya. Boleh dimulai dari sekarang.
bilang 6 bulan, positif bilang bulan 3. Jadi gimana perasaannya? Ada yang merasa sulit tidak? Boleh angkat tangan. Gimana perasaannya? Sulit tidak? Tidak. Hebat. Sudah siap memahami apa itu bilang bulan ya. Kalau di sini ada yang merasa masih bingung tidak? Oh, berarti sudah mengerti semuanya. Itu sudah mengerti? Sudah tadi kayak sudah tulis. Kalian sudah mengerjakan, sudah ditulis, maka berarti kita harus tetap pulang ya. So, persiapan dulu mau pulang. Bukunya dirapikan. Buku paketnya dikumpulkan terlebih dahulu sama ibu. Nah, sebelum berdoa, Ibu titip jangan lupa mengerjakan PR ya, belajar di rumah sesudah kalian keluar dari kelas ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian. Dan ketua kelasnya Kevin, siapkan terlebih dahulu untuk persiapan pulang. Sebelum kita pulang, mari kita katakan berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Ina, apa kabar? Alhamdulillah, Bu Emma baik. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelumnya bagaimana nih perasaan Ibu setelah diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik tadi? Baik Bu, tadi saya cukup tegang karena belum terbiasa mungkin ya, tetapi alhamdulillah lega juga setelah dilakukan observasi yang dilakukan. Iya. Baik Bu Ina, bagaimana tadi bisa diceritakan area pengembangan dan langkah-langkah apa yang dilakukan selama pembelajaran tadi? Pertama saya menyiapkan perangkat pembelajaran, strategi serta menerapkan metode media serta penilaian yang bisa dilakukan dalam kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan tadi, serta kegiatan inti dan juga kegiatan penutup, dan untuk cara pengembangan kepada peserta didik. Baik. Jadi area pengembangannya difokuskan tadi pada sikap, keterampilan dan juga pengetahuan. Ya. Menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil? Sejauh ini alhamdulillah cukup berhasil, namun ada beberapa yang masih kurang dan harus diperbaiki. Oh, baiklah. Jadi menurut Ibu pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sejauh ini cukup berhasil, tapi ada yang kurang maksimal seperti itu. Menurut Ibu, apakah ada kendala atau hambatan dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi? Tadi ada hambatan mungkin dari siswa yang kurang fokus, ada juga ada yang tidak ingin ikut larut dalam diskusi atau kurang aktif ya Bu. Tadi ada sedikit siswa yang tidak ikut berdiskusi. Oh, jadi ada beberapa anak yang kurang fokus dan kurang aktif ya. Menurut Ibu itu faktor apa? Mungkin karena dikelompokkan tidak sesuai dengan minat siswa didik, jadi tidak sesuai keinginan atau teman dekatnya. Oh, jadi menurut Ibu kira-kira bagaimana langkah Ibu beberapa anak yang kurang fokus dan kurang aktif ini bisa lebih meningkatkan lagi semangat belajarnya? Mungkin agar siswa tersebut aktif, dilakukan ice breaking dulu sebelum pembelajaran, atau di sela-sela pembelajaran dilakukan permainan atau kegiatan yang dapat memancing minat siswa untuk ikut dalam proses pembelajaran, baik dalam audio atau visual dan auditory. Baik, bagus sekali Ibu. Jadi Ibu melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran
agar mereka lebih semangat dan juga melakukan pengelompokan sesuai minat ya tadi ya, sesuai minat agar mereka juga membagi sesuai gaya belajar mereka, yaitu audio, visual dan auditori. Baik Ibu, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana ini? Secepatnya Bu, saya akan mencari proses pembelajaran yang bisa supaya beragam gitu ya. Kemudian menyiapkan bagaimana strategi tersebut bisa diterapkan terhadap siswa. Bagus sekali Bu Lina ya. Kita sudah di akhir kegiatan nih. Saya mau menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan serangkaian tahapan observasi ya, dari pra-observasi, observasi, dan sekarang pasca observasi ini. Alhamdulillah lega Bu, saya jadi lebih siap. Saya tahu harus bagaimana dalam proses pembelajaran tersebut, terus kendala dan hambatan itu bagaimana bisa kita pecahkan bersama. Kemudian ada temuan siswa yang kurang aktif atau kurang fokus, bagaimana kita dapat memecahkan masalah tersebut. Kemudian agar pembelajaran menyenangkan dan berpusat pada murid itu harus seperti apa. Jadi ada manfaatnya. Iya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Serangkaian tahapan supervisi akademik ini dari percakapan pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan pasca observasi telah selesai. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu, dan mungkin ada penguatan dari Bapak Pepe. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya yang dimaksudkan dari kegiatan pra-observasi dan pasca observasi ini adalah untuk implementasi dari pemahaman Ibu Emang bisnis satu untuk melaksanakan bisa melakukan supervisi akademis sebagai sampel atau sebagai ini adalah kepada rekan sebelah. Barusan saya melihat dari hasil pengamatan secara urutan sudah baik, jadi menanyakan hal-hal yang perlu dibicarakan, mengeluarkan pertanyaan pemantik untuk rekan sejawatnya yang setelah diobservasi, dan hal-hal lain untuk menggali potensinya masalah baik dilakukan sesuai dengan kriteria yang ada dalam coaching dalam supervisi. Jadi dengan implementasi ini bisa berkelanjutan untuk di saat nanti diperlukannya kegiatan untuk saling berbagi atau untuk saling kegiatan supervisi untuk saling mengevaluasi. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya pelaksanaan pasca observasi ini selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.